Cerita pendek impian anak desa. Bermimpilah selagi langit masih sanggup menampung mimpimu. Kata-kata itulah yang selalu membuatku semangat untuk bermimpi. Orang sering mengatakan bahwa bermimpilah setinggi langit. Aku sempat mempertanyakan hal tersebut pada guruku. Kenapa harus mimpi setinggi langit? Emang gak boleh kalau mau mimpi setinggi pohon kecambah? Kini baru aku sadari bahwa langit itu sangatlah tinggi. Jadi wajar saja kalau orang mengatakan untuk bermimpi setinggi langit, bukan setinggi pohon kecambah. Maklum saja, pertanyaan itu terlontar dari mulutku saat usiaku menginjak 5 tahun. Angan-anganku dulu mengatakan bahwa pohon kecambah jauh lebih tinggi daripada langit. Dulu saja, aku tidak tahu yang mana namanya kecambah. Setelah melakukan pelajaran, penelitian, dan juga bertanya pada ibuku, ternyata kecambah itu nama lain dari toge. Cukup sudah membahas tentang mimpi, langit, dan toge. Namaku Dino. Usiaku saat ini telah berada pada angka 13 tahun. Sekarang, aku telah duduk di bangku 1 SMP. Aku adalah anak desa yang tak pernah henti untuk bermimpi. Bagiku, mimpi itu hak setiap orang. Mau dia bermimpi jadi astronot, jadi ilmuwan, jadi psikolog, jadi guru, maupun jadi arkeolog seperti aku. Tetanggaku sering mengatakan padaku, untuk apa bermimpi jadi arkeolog? Di sini kan gak ada yang namanya universitas. Tapi itu bukanlah suatu halangan bagiku. Menurutku, ada tidaknya sebuah universitas bukanlah halangan. Sekarang, aku harus giat membaca buku untuk menambah ilmu. Karena pada dasarnya, buku merupakan jendela ilmu. Pagi ini, aku mulai melakukan penelusuran untuk menambah ilmuku. Aku melewati jalan kecil yang kiri dan kanannya merupakan masih terdapat sawah. Setelah menempuh perjalanan yang panjang dan jauh, akhirnya aku sampai di perpustakaan desaku. Aku mengambil sebuah buku. Saat tengah asyik membaca, aku dikejutkan dengan suara yang muncul tiba-tiba. Mau jadi arkeolog ya? Tanya seseorang tersebut padaku sambil melemparkan seulas senyuman yang indah. Aku pun menganggukkan kepalaku yang menandakan bahwa aku memang ingin menjadi seorang arkeolog. Ia nampaknya memperhatikan diriku. Aku hanya memandangnya dengan tatapan heran. Tapi aku tak terlalu mempermasalahkannya, karena aku yakin dia orang yang baik. Kenapa mau jadi arkeolog? Dia mengeluarkan pertanyaannya lagi. Arkeolog itu keren, Kak. Kita bisa tahu keadaan masa lampau itu bagaimana. Kita juga bisa tahu bahasa apa saja yang dipakai oleh mereka. Kita juga bisa tahu tentang zaman Azoikum, Megalitikum, Paleolitikum, dan Neolitikum. Kita bisa nemuin fosil dan benda-benda berharga lainnya pada masa lampau. Aku menjawab pertanyaannya dengan jawaban yang cukup panjang. Namun, ia masih tetap setia mendengarkan semua jawaban yang keluar dari mulutku. Dan setelah selesai aku menjawab pertanyaannya, ia tersenyum sambil memperlihatkan gigi putihnya. Kamu tahu aku siapa? Aku memperhatikan orang ini dengan sangat detail. Aku melihat dia dari atas sampai ke bawah dan mengulanginya lagi. Setelah lelah memperhatikan orang ini, aku pun menutup buku yang ada pada genggamanku. Aku tidak tahu, Kak. Jawabanku yang akhirnya menyerah. Toh, aku memang tidak sama sekali mengenalinya. Ia merogoh saku bajunya.
dan mengeluarkan satu kertas kecil lalu memberikannya padaku. Aku membaca kertas yang diberikannya padaku itu. Seketika, senyumku langsung mengembang, bagaikan bunga yang layu disiram air, langsung mekar kembang. Wah, kakak arkeolog juga ya? Ucapku dengan nada yang sangat semangat serta antusias. Dia pun tersenyum lalu menganggukkan kepalanya. Seolah ia berkata, iya, aku seorang arkeolog. Kalau besar nanti, aku pasti bisa jadi arkeolog seperti kakak. Jawabku sambil melihat ke atas seolah ada bayanganku ketika aku besar nanti. Teruslah bermimpi dan belajar, karena kakak kecil dulu sama sepertimu. Kakak selalu bermimpi bisa jadi arkeolog, tapi kakak sadar, mimpi saja pun tidak cukup. Kakak juga harus berusaha. Salah satu caranya, kakak harus rela menghabiskan waktu hanya untuk membaca, dan membaca. Kakak juga di sekolah selalu bertanya pada guru tentang sejarah. Dan alhamdulillah, berkat usaha kakak, serta diiringi doa dari kedua orang tua kakak, kakak bisa menjadi seperti yang sekarang. Jawab dia dengan ucapan yang sangat panjang. Tapi aku hanya tersenyum bahagia mendengar semua ucapannya. Ucapannya itu seperti menjadi penyemangat baru bagiku. Baiklah kak, aku yakin suatu saat nanti kita akan bertemu lagi dalam profesi yang sama, yaitu sebagai arkeolog. Tuturku sambil berdiri dan tersenyum padanya. Akhirnya ia pun pamit pulang denganku. Karena ia ingin kembali ke kotanya untuk melaksanakan tugas selanjutnya. Aku melangkahkan kaki sambil tersenyum pada hamparan sawah serta burung-burung yang berterbaran. Aku yakin, bahkan sangat yakin, bahwa suatu saat nanti aku akan menjadi seorang arkeolog seperti yang aku impikan saat ini. Waktu begitu cepat berlalu. Aku yang dulu masih kecil, sekarang telah tumbuh menjadi dewasa. Desaku yang dulu belum ada perubahan, sekarang telah menjadi sebuah kota. Perpustakaan yang dulu sebagai tempatku untuk mencari ilmu, sekarang menjadi tambah besar dan bagus. Tak kupungkiri, ini semua akibat adanya globalisasi yang terjadi dalam kehidupan. Sekarang, aku sedang duduk di dalam perpustakaan ini lagi, membaca buku sejarah yang pernah kubaca saat umurku 13 tahun. Terlintas sebuah kenangan saat aku bertemu dengan Kazaki, seorang arkeolog yang pernah aku temui di perpustakaan ini. Aku merindukannya sebagai kakakku. Aku telah mencoba mencari keadaannya, tapi hasilnya nihil. Dino, merasa namaku dipanggil, lantas aku menoleh ke belakang. Dan saat aku melihat ke belakang, betapa terkejutnya aku. Ya, dia adalah kakak arkeolog. Lalu, ia datang menghampiriku. Kazaki ya? Ucapku sambil mengajaknya untuk duduk. Iya, apa kabar? Ucap Kazaki sambil memperhatikanku. Seperti yang kakak lihat, aku baik-baik saja. Kakak kemana saja? Aku telah mencari kakak, tapi aku tak menemukannya. Dan sekarang, kakak datang lagi sendiri ke sini. Ucapku pada Kazaki. Kazaki pun langsung tertawa. Entahlah, apa yang ada dalam benaknya hingga membuat ia tertawa mendengar ucapanku tadi. Tingkahmu sama seperti 10 tahun yang lalu. Maafkan aku sibuk bekerja. Bagaimana dirimu? Sudah jadi arkeolog? Ucap Kazaki. Aku pun mengeluarkan sebuah kertas
Sama seperti yang Kak Zaki lakukan padaku dulu. Ia pun memberikan seulas senyuman dan selamat padaku. Aku telah menepati janjiku dahulu. Saat aku bertemu dengan Kak Zaki kembali, aku telah menjadi seorang arkeolog. Terima kasih untuk semuanya Kak Zaki, karena berkat kakak, aku bisa meraih mimpiku, impianku menjadi seorang arkeolog. Teruslah bermimpi karena mimpi adalah kunci untuk kita meraih impian kita. Mimpi itu sebagai pupuk yang akan membuat bunga semakin tumbuh dengan subur, sehingga bunga yang dihasilkan akan jauh lebih indah daripada bunga yang tidak diberi pupuk.